Jadi kalau seandainya kita mendengar orang membaca ayat-ayat sujud tilawah, kita lagi berdiri, kita memandang sesuatu, kedengaran, oh ini sujud tilawah, lalu pun kita sujud tilawah, duduk dulu. Syaratnya apa? Harus ada wudu. Keduanya menutup aurat, pakainya sopan. Ya. Yang ketiga menghadap kiblat. Walaupun singkat pekerjaannya, dia termasuk bagian daripada salat, kata ulama. Karena sujud itulah. Sujud ini mohon maaf ya, itu rukun yang tertinggi dalam salat. Ya. Rukun yang tertinggi sujud. Sedekat-dekatnya seorang hamba dengan Allah, kata Nabi, sujud. Maka mintalah pada waktu sujud tersebut. Minta dengan Allah. Pada waktu itu sedikit kita tidak punya harga diri, nol di hadapan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala nuril anwar wasiril asrar wa tiryakil aghyar miftahi babil yasar Sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ibdalih. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين أمين. جماعة صلاة الصبح رحمكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, senantiasa kita mengaturkan pujian dan syukur kita kepada Allah atas limpahan rahmah hidayahnya. Subuh ini kita dapat melanjutkan kajian kita, mudzakarah kita, panduan kitab Fathul Mu'in, ya, berhubungan dengan sujud tilawah. Ya, sujud tilawah. Apabila berjumpa dengan ayat-ayat dianjurkan sujud tilawah, maka sunnah melaksanakan sujud tilawah baik di dalam salat maupun di luar salat. Nah, sujud tilawah itu sunnah, tidak hanya dalam salat. Lagi baca Al-Quran, ketemu ayat-ayat sujud tilawah, sunnah sujud. Ya, biasanya kalau Al-Quran keluaran cetakan Arab Saudi, itu jelas sujud tilawah itu ada tanda kubah kecil tuh. Ada. Ya. Seperti ada menara atas kubah sedikit kecil itu. Itulah dia. Pas batas tersebut berarti dianjurkan sujud tilawah. Ya. Wa yusannu lil imami fi sirriyati ta'khirus sujudi ila firaghihi. Bal bahatha nadba ta'khirihi fil jahriyati aidan fil jawami'il 'izam. Ya. Dan disunnahkan untuk imam dalam salat sirriyah. Nah, salat sirriyah, salat yang tidak kedengaran bacaannya, yaitu zuhur dengan asar. Saya ulangi ya. Disunnahkan bagi imam dalam salat sirriyah, zuhur dan asar. Nah,
ta'khirus sujudi ila firaghihi, mengakhirkan sujud tilawah ya setelah selesai salat. Jadi setelah salam yang mau lakukan, lakukan. Kenapa dianjurkan setelah salat? Nah, ya. Apa sebab? Bal bahatha nadaba ta'khirihi fil jahriyati aidan fil jawamil izam li'annahu yukhallitu 'alal ma'mumin. Ya. Bahkan dalam kitab Jawami'il Izam, salat jahriyah pun kok dapat seperti itu. Alasannya apa? Nah, alasannya dikarenakan bisa membingungkan makmum. Ya, makmum. Ini contoh. Kalau saya membaca surah Al-Alaq, ya, surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Apakah dalam salat zuhur atau salat asar? Kan tak kedengaran tuh. Ya, tak kedengaran. Tiba-tiba si imam langsung sujud. Allahu Akbar, sujud. Ya. Kemudian berdiri lagi. Setelah berdiri, ruku. Setelah ruku, i'tidal. Habis i'tidal, sujud dan seterusnya. Kira-kira kok diterapkan bingung lah tuh. Itulah alasannya tuh. Nah, itu alasannya lebih baik diakhirkan setelah salat. Lakukan sendirian setelah salat boleh. Yang penting aman, tidak membingungkan makmum. Ya, jadi salat ini kita cari yang mudah. Kalau berjamaah, jangan sampai makmum bingung. Tak menentu makmum ni. Kenapa begini? Kenapa begitu? Bahasa Pontianak bilang jadi tunggang langgang ibadah. Ya kan? Jadi cari yang aman-aman, yang mudah-mudah sajalah. Ya, kira-kira bingung ke makmum tak masalah. Walaupun subuh Jumat, kalau di masjid yang tidak biasa melakukan sujud tilawah, lebih baik diumumkan dulu. Cari amannya. Ya, Bapak Ibu, ini subuh Jumat. Di sini tidak terbiasa melaksanakan sujud tilawah. Nah, alhamdulillah subuh ini kita akan laksanakan sujud tilawah. Tatkala imam sujud, ikut sujud. Kemudian berdiri, ikut berdiri. Nah, itu pada ayat-ayat sujud tilawah kita lakukan ikut imam. Diberitahu seperti itu, insya-Allah ya, kita cari amannya. Seperti salat Idul Fitri. Kan? Padahal tiap tahun salat, tapi tetap ya ada penjelasan. Dikhawatirkan ada juga yang masih bingung. Nah, seperti itu. Nah, jadi ini alasannya. Jadi diperbolehkan seperti itu karena membingungkan makmum. Walau qara'a ayataha faraka'a bi'am balagha aqalla ruku'i thumma badalahu sujud lam yajuz li fawatil mahalli. Ya. Apabila membaca ayat sujud tilawah, maka orang tersebut melaksanakan ruku. Ya. Sampai batas ruku, ya. Baru batas minimal ruku dirubahnya pula. Udahlah, sujud tilawah ajalah. Begitu maksudnya itu. Ya. Contoh salat subuh nih, salat subuh lah ya. Tadi ayat tadi ya, surah Al-Iqra itu kan terakhir wasjud waqtarib. Berarti ini ayat terakhir disunahkan sujud tilawah. Nah, wasjud waqtarib. Nah, si imam pun Allahu Akbar akan ruku. Sampai batas minimal ruku, baru tangan menyentuh lutut, hati berubah pula. Udahlah, sujud tilawah ajalah. Langsung sujud tilawah. Ini tak boleh, dianggap tidak memadai, tak sah sujud tilawahnya. Apa sebab? Karena pada waktu dia berdiri akan ruku, niatnya apa? Ruku.
Niat itu menentukan. Maka saya katakan, salat itu niat jalan terus. Dari mulai takbiratul ihram, Allahu Akbar, masuk salat. Hati menuntun baca iftitah. Hati menuntun baca Al-Fatihah. Kemudian mau ruku, hati menuntun akan ruku. Hati menuntun i'tidal. Terus berarti gerakan kita dengan niat sejalan. Niatnya akan ruku, sampai ruku sujud jalan, tak boleh. Innamal amalu, niatnya itu menentukan. Itu maksudnya itu. Ya. Kemudian walau hawas sujudi falamma balagh haddar ruku' sarafahu lahu lam yakfihi anhu. Sebaliknya, wa sujud wa qatarib, dia pun turun akan sujud. Nah, ini turun akan sujud. Nah, tatkala sampai ruku tak jadi batalkannya. Adalah ruku je lah. Sama tu nasibnya tu. Ya sama tu. Wa sujud wa qatarib, rencana sujud tilawah, begitu turun sampai ruku tak jadi, ruku je lah, batal. Itu jadi dalam ni niat ni menentukan. Hati-hati jamaah menegurkan imam. Ya, imam salah, subhanallah, apa dulu niatnya tu? Ya, begitu imam salah, si makmum bilang subhanallah, hati berkata salah tu, kata hati, batal. Pertama niat tasbih dulu, subhanallah, maha suci Allah. Niat yang keduanya memperbaiki imam, mengingatkan imam, begitu dia. Lagi baca Al-Fatihah, acing, alhamdulillah. Al-Fatihah diteruskan, putus Al-Fatihah karena diselingi dengan tasbih. Tasbih kan bagus, tahmid kan bagus, tapi tahmidnya tidak ada hubungan dengan salat. Tahmidnya kena bersin. Bersin itu ada hubungan dengan salat. Nah, itu makanya putus Al-Fatihah, wajib Al-Fatihah diulang dari awal. Ingat, innamal a'malu. Jadi niat itu menentukan dari mulai takbir sampai salam. Makanya ini hati-hati ini. Dalam salat mulai takbir jamaah, di pertengahan salat terbetik di hati batal, batal salat aku ni, batal, ulangi lagi dari awal lagi. Makanya salat itu apa? Ya, perbuatan tertentu yang dimulai dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Apa niatnya? Keluar dari salat sudah selesai. Dalam salat jangan mutuskan salat, batal dia. Nah itu. Nah, jadi niat itu menentukan. Ya. Jelas jemaah ya? Jelas tak ni? Jelas tu, tenang hati saya. Hati ni tenang kok, jelas. Nah. Baik, ada kekeliruan sedikit dalam sujud tilawah, ya. Subuh Jumat ni yang sering, ya. Kata imam, innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dzukira biha apa? Idza dzukiru biha harus sujada. Kan. Lupa pula. Ayat terakhir, fahum la yastakbirun. Ini kan sujud tilawah ni. Begitu turun tidak sunnah angkat tangan, turun saja. Jangan fahum la yastakbirun, Allah, enggak, tangan tak diangkat, turun saja. Nah, ya, begitu turun baca saja sampai akhir. Nanti kita akan jelaskan itu bacaannya itu. Nah, kemudian bangkit daripada sujud, langsung berdiri, jangan duduk istirahat, makruh. Berdiri, langsung berdiri. Sujud jangan angkat tangan, angkat dari sujud pun jangan duduk istirahat. Tidak disunahkan. Kalau dilakukan makruh, mengurangi pahala ibadah. Ya, pahala ibadah. Nah, sekarang wa furuduha
li ghairi musallin. Nah, apa fardu-fardu atau wajibnya sujud tilawah itu, rukun-rukunnya di luar salat. Tadi di dalam salat. Nah, sekarang di luar salat kita baca Al-Quran. Nah, ya, baca Al-Quran ketemu ayat-ayat sujud tilawah. Idza tutla alaihim ayat, idza tutla alaihim kharu apa? Idza tutla alaihim kharu sujadan wa bukiya. Jika dibacakan ayat-ayat kepada mereka, mereka menyungkur dan mereka menangis. Ketemu tu kan, nanti ada ayat disuruhkan sujud tilawah. Allahu Akbar. Mana rukunnya nih di luar salat? Lagi baca Quran, ambil posisi atau rehal dipinggirkan, kita pun melaksanakan sujud tilawah. Rukunnya apa? Nah, yang pertama niatus sujud tilawah. Ya, niatus sujud tilawah. Niat sujud tilawah. Yang kedua wa takbiru tahrum. Itu takbiratul ihram. Yang ketiga sujud, langsung sujud kasujud di salah, sebagaimana sujud dalam salat. Yang terakhir salam. Yang terakhir salam. Jadi 4 nih ya, saya ulangi lagi. Niat sujud tilawah, kemudian takbir Allahu Akbar, kemudian sujud, kemudian baca tasbih tadi, duduk, kemudian salam. Perlu praktek nih. Perlu praktek. Baik. Ini kita lagi baca Al-Quran di rumah. Ya, di rumah baca Al-Quran. Ketemu ayat-ayat sujud tilawah. Ya. Ya, pinjam. Terus sampai terakhir wasjud wa qadari. Ini Al-Quran kita pikirkan. Kemudian kita duduk seperti itu jelas. Takbir Allahu Akbar sekaligus takbir niat sujud tilawah. Paham tuh? Allahu Akbar waktu takbir ihram niat sujud tilawah langsung sujud. Sajadah wujud bila Allah wa syarra sallallahu alaihi wasallam. Duduk. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kemudian lanjut baca Quran. Nanti ketemu ayat-ayat sujud seperti itu tadi. Sunnah Nabi SAW, beliau melaksanakan seperti itu untuk baca Quran. Karena Nabi hafal, Nabi tak ada Quran lagi, baca Quran ketemu langsung sujud. Sahabat pun ikut sujud. Sebenarnya ya. Allahu Akbar sujud. Sujud. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Takbir cuma takbiratul ihram. Kata Nabi, tatkala kita bertemu ayat tersebut, kita sujud mengakui Allah Subhanahu wa taala itu Tuhan kita yang wajib kita hormati sehormat-hormatnya, kita agungkan seagung-agungnya. Pada waktu orang itu sujud, apa kata Nabi? Syaitan menangis. Ayo kita banyak-banyak buat syaitan menangis. Biar dia menangis ya, sebanyak-banyaknya. Ya, itu saja caranya. Kita tak mampu melawan setan, cuma kita ikut Allah, ikut Rasulullah SAW. Ya, insya-Allah setan kewalahan menghadap kita. Nah, itu saja caranya. Ya, wallahu alam. Selesai sudah. Ada pertanyaan silakan jemaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai sujud sajadah itu, Ustaz, apakah boleh kita mulainya tidak dari duduk tapi berdiri, akhirnya berdiri kemudian sujud itu, kemudian ya, apakah diwajibkan juga untuk punya wudu dan menghadap kita? Jadi berdiri? Tidak. Pertama kita mulainya dari berdiri bukan dari duduk. Tadi kan misalnya mulainya dari duduk. Yang saya praktik duduk sujud tilawah di luar salat. Ya. Maksud saya itu yang di luar salat itu tidak berdiri kemudian duduk itu, atau harus duduk. Ya,
menghadap kiblat. Bolehkah kita tilawah di luar salat, start mulainya dari berdiri? Tak boleh, karena bukan dalam keadaan salat. Jadi kalau seandainya kita mendengar orang membaca ayat-ayat sujud tilawah, kita lagi berdiri, kita memandang sesuatu, kedengaran, oh ini sujud tilawah, lalu pun kita sujud tilawah, duduk dulu. Syaratnya apa? Harus ada wudu. Keduanya menutup aurat, pakainya sopan. Ya. Yang ketiga menghadap kiblat. Walaupun singkat pekerjaannya, dia termasuk bagian daripada salat, kata ulama. Karena sujud itulah. Sujud ini mohon maaf ya, itu rukun yang tertinggi dalam salat. Ya. Rukun yang tertinggi sujud. Sedekat-dekatnya seorang hamba dengan Allah, kata Nabi, sujud. Maka mintalah pada waktu sujud tersebut. Minta dengan Allah. Pada waktu itu sedikit kita tidak punya harga diri, nol di hadapan Allah. Dan Allah maunya begitu. Pengaruh sujud itu menjadikan kita tawadhu, rendah diri, tak sombong. Nah, itulah tujuannya ibadah salat. Diletakkan di kepala yang paling mahal nih, Pak. Pikiran di sini, pandangan di semua ini. Kita letakkan di lantai. Ya. Jadi rukun yang tertinggi itu sujud. Yang kedua ruku, yang ketiga berdiri. Setelah itu baru yang lain. Nah, yang kedua, udah terjawab dah ya? Sudah terjawab belum? Udah. Ya. Kalau tidak ada wudu, ya wudu dulu. Kita wudu dulu, kemudian melaksanakan sujud tilawah. Kecuali sujud syukur. Sujud syukur ini dua pendapat. Pendapat yang mu'tamad, tetap juga ada wudu. Makanya banyak orang melaksanakan sujud syukur itu di luar salat. Setelah salam, setelah berdoa, kemudian sujud syukur. Mungkin dapat berita dari dokter, 4 tahun kahwin belum dapat anak. Begitu periksa terakhir, alhamdulillah istri hamil. Setelah salat dia pun sujud syukur, boleh. Tidak masalah, itu kan nikmat yang besar tuh. Nah, tapi tetap kata ulama ada wudu, tutup aurat, menghadap kiblat, takbir, sujud, duduk, salam. Oh, tapi kalau kita gembira spontanitas boleh kita sujud, umpamanya diumumkan ya bahwasanya kita terpilih dalam satu jabatan. Seandainya kita bersyukur kepada Allah, langsung sujud, itu lain. Itu sujud spontanitas, tak pakai wudu pun boleh. Tapi tak ada bacaan, cuman sujud, bilang sama Allah, ya Allah, nikmat Engkau banyak, jadikan hamba yang bersyukur. Begitu kata hati sudah cukup. Seperti pemain bola, gol, langsung sujud. Itu jangan pakai wudu. Itu tak usah pakai wudu, Pak. Spontanitas. Ini tak masuk hitungan. Seperti itu. Wallahu a'lam. Hasilkan untuk sujudnya. Lalu gimana untuk seperti kayak kita di mobil, misalnya kita nyetel Al-Quran, kemudian kita tahu di Quran itu surahnya surah sujud tilawah. Itu apakah kita memang harus untuk langsung sujud atau kita bisa itu sampai di rumah baru kita sujud? Karena kalau sujud di mobil kan itu tidak mungkin kan? Ya orang salat dulu di kendaraan. Ya. Mungkin bus jauh perjalanan atau juga di kereta api. Ingin salat sunnah boleh. Di kereta api belum salat duha. Tempat untuk sujud tak memungkinkan, maka salatlah di atas kursi. Ya, kursi kereta api seandainya. Perjalanan dari Surabaya ke Jakarta. Nah, salat sunnah ini dimudahkan. Allahu Akbar. Kalau bisa menghadap kiblat, ya menghadap kiblat. Kalau tidak memungkinkan, ya di mana kereta api itu berjalan, itulah kiblat kita. Salat sunnah begitu. Ya, salat sunnah diperbolehkan seperti itu. Yang penting kalau bisa memungkinkan tahap awalnya menghadap kiblat, menghadap kiblat. Nah, kemudian bagaimana cara ruku dengan sujud? Nah, kalau ruku rendah sedikit. Kalau sujud rendah lebih lagi ke bawah. Nah, seperti ini. Ini ruku. Allah.
Sami Allahu liman hamida rabbana lakal. Sujud. Allahu akbar. Allahu akbar. Rabbi firli warhamni wajibni warfa'ni warzuqni. Allahu akbar. Allahu akbar. Masuk rakaat berikutnya. Nah, seperti itulah dia gambarannya. Sujudnya lebih kalau sujud tilawah di kereta api, di bus dan sebagainya, seperti itulah. Anggaplah dia sujud pengganti sujud lebih rendah dia ke bawah. Sudah cukup memadai. Saya dah. Ini hal-hal yang sunnah itu dimudahkan. Makanya kalau di kereta api, di mobil, salat duha boleh. Yang penting ada wudu. Kalau pas bis menghadap kiblat, bagus. Tapi kalau bis tidak menghadap kiblat, agak ke kiri, gini. Allahu akbar. Setelah itu depan lagi. Baca iftitah, baca Al-Fatihah, rukuk sampai salam. Ya, wallahu a'lam. Yang lain mungkin satu lagi. Ayat-ayat sejarah itu kadang-kadang saya mendengar ada yang membaca tasbih subhanallah alhamdulillah dan seterusnya tidak kali itu bagaimana Ustaz? Sebagai pengganti ijtihad ulama ya. Ada ulama berpendapat kurang baik kalau ketemu dengan ayat-ayat sujud tilawah kita lewatkan begitu saja. Seharusnya kan membaca tadi sajada wajladzi khalaqahu wasyaqqa sama wa basar bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Itu kalau hafal. Kalau tidak hafal, tadi itu sujud tapi diganti dengan tasbih, tahmid, tahlil, takbir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallah. Itu untuk menggantikan kemakruhan. Kalau kita lewatkan begitu saja, itulah penutupnya. Seperti orang majlis taklim. Majlis taklim sudah mulai, ya. Tiba-tiba kita baru datang, masuk ke masjid. Seharusnya sunnah tahiyatul masjid. Tapi dikarenakan majlis taklim sudah mulai, kata ulama lebih baik duduk. Langsung duduk. Dan diganti dengan tasbih, tahmid, tahlil, takbir 4 kali. Itu sudah pengganti. Kenapa? Mengingat mempercepat mendengar kajian ilmu. Karena ilmu lebih mahal daripada salat sunnah. Ya, seluruh salat sunnah dibandingkan kaji ilmu seperti ini lebih afdal. Bagi aku, kata Abu Hurairah yang belajar dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu masalah yang dikaji dalam majlis ta'lim itu lebih aku senangi daripada salat sunnah 1000 rakaat. 1000 rakaat. Bapak ibu pernah tak salat sunnah 1000 rakaat? 100? Tak pernah juga. Nah, ya. Jadi kalau begitu janganlah beriming-iming menghayal ibadah begitu banyak kalau tak mampu. Tapi majlis taklim seperti ini lebih afdal daripada ibadah seperti itu. Masya Allah. Ini yang berkata ulama. Bahkan mengalahkan tahajud. Tahajud itu kan afdal tuh, Pak. Kalah dibandingkan belajar. Karena belajarnya hukumnya fardu ain. Nah, itu tadi begitu masuk kepingin tahiyatul masjid, kajian ilmu sudah dimulai, duduk lebih baik. Ganti dengan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 4 kali. Selesai kata Imam Nawawi. Selesai sudah itu. Ya. 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 Assalamualaikum warahmatullahi. Kalau tinggi, tapi mana yang lebih baik? Lebih baik tahiyatul masjid dulu. Karena dia salat abdal daripada zikir. Kan begitu perbandingannya. Karena salat juga termasuk aqimus shalah lidzikri. Tapi itu boleh memilih. Udahlah, saya ikut zikir saja, batalkan tahiyatul masjid, terserah. Tapi kalau tadi dibandingkan dengan majlis taklim, hati-hati, majlis taklim itu berat timbangannya, mahal tuh. Dia mahal, maka ambil yang mahal, yang terbaik. Tapi kalau tadi itu boleh memilih, mau ikut zikir atau salat, silakan. Tapi bagi saya salat tahiyatul masjid lebih baik kalau hanya zikir. Tapi kalau kaji ilmu, tinggalkan tahiyatul masjid, duduk ikut kajian ilmu.
itu lebih baik. Wallahu alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.